Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Trialdi, NIM F1W020097 dari kelompok 28. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk tugas respon AC percobaan ke-6 yang berjudul Struct. Struct atau struktur adalah kumpulan elemen-elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Masing-masing elemen data dikenal dengan sebutan file atau kolom. File data tersebut berada dalam satu kesatuan, masing-masing file tersebut dapat diakses secara individual. Deklarasi struktur selalu diawali oleh kata baku struct, diikuti nama struktur, dan deklarasi file di antara kurung kurawal. Di sini ada nested struct atau nesting struktur, yaitu data struktur di dalam data struktur dengan cara penggunaan tipe struktur yang telah dideklarasikan sebelumnya menjadi bagian dari anggota data struktur lain. Adapun cara inisialisasi dari nesting struktur ini yaitu ada non-static inisialisasi, inisialisasi list, dan uniform inisialisasi. Dan juga terdapat cara mengakses nested struktur ini, yaitu dengan mengakses anggota struct, kita membutuhkan tanda member akses operator atau titik di antara nama objek. Nesting struktur ini, struct juga dimungkinkan untuk memiliki struct itu sendiri sebagai member. Kita memang tidak dimungkinkan untuk memiliki struct tersebut digunakan dalam struct itu sendiri jika didirikan sebagai member bias. Tapi hal itu akan dimungkinkan jika member tersebut merupakan pointer. Itu cara mengakses anggota struct dengan variabel yang didirikan di dalam struct dijadikan sebagai satu bagian dari struct. Ya, mungkin langsung saja kita ke pembahasan script program. Di sini merupakan script program untuk menghitung luas bangun datar dengan struct. Ya, baiklah, kita mulai saja. Yang pertama ada include iostream dan using namespace std ini. Ini adalah header file. Header file yaitu include iostream yang merupakan singkatan dari input-output stream header yang digunakan sebagai standar input-output operasi yang digunakan oleh bahasa C++. Dengan menggunakan header file ini, kita bisa menggunakan perintah cin, cout, dan endl. Perintah using namespace std digunakan untuk memanggil kelas objek atau fungsi yang terdapat dalam namespace tersebut. Lalu yang di bawahnya ada tipe def struct dan panjang lebar tinggi, bangun nilai, bangun underscore nilai-nilai. Di sini penggunaan perintah tipe def struct berfungsi sebagai pemberi nama lain dari tipe data. Tipe def struct ini berisi beberapa deklarasi seperti deklarasi panjang, lebar, tinggi, dan semua deklarasi tersebut bertipe data integer yang akan menampilkan bilangan bulat. Lalu yang di bawahnya adalah ada void isi data. Di sini fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan sebagai tampilan yang akan menampilkan perintah untuk memasukkan input secara dinamis. Terdiri dari inputan panjang, lebar, dan tinggi. Selanjutnya diinputkan dengan cara pemanggilan struct. Lalu di sini di bawahnya ada void persegi yang luas, nilai panjang, dan seterusnya. Di bagian ini merupakan fungsi persegi yang berisikan operasi matematika yang akan digunakan dalam menghitung luas persegi dengan pemanggilan struct nilai panjang, bintang, nilai panjang, sehingga didapatkan hasil yang berupa luas persegi. Lalu di bawahnya ada void persegi panjang. Dari fungsi ini merupakan persegi panjang yang berisikan operasi matematika yang akan digunakan dalam
menghitung luas persegi panjang dengan pemanggilan struk nilai panjang, bintang, nilai titik lebar, sehingga didapatkan hasil yang berupa luas persegi panjang. Lalu yang di bawahnya ada void segitiga yang ini. Nah, void segitiga ini merupakan fungsi yang berisikan operasi matematika yang akan digunakan dalam menghitung luas segitiga dengan pemanggilan struk 0,5 bintang nilai titik lebar bintang nilai titik tinggi, sehingga didapatkan hasil yang berupa luas segitiga. Lalu yang di bawahnya ada inMind. Di bagian sini ada inMind dan isi data ini merupakan fungsi utama yang mana akan dijalankan pertama pada saat running program. Pembacaan oleh komputer dimulai dari isi data lalu akan mengeluarkan perintah cout atau cn yang dimana akan menampilkan kalimat, maka luas dari bangun-bangun tersebut adalah dilanjutkan dengan pembacaan fungsi persegi, selanjutnya fungsi persegi panjang, dan yang terakhir fungsi segitiga. Selanjutnya fungsi dari return 0 yang ini merupakan tanda bahwa program telah dijalankan secara sempurna tanpa adanya kendala atau masalah. Baiklah, saya akan menunjukkan output dari script program ini. Nah, output dari program yang tadi ini adalah seperti ini. Masukkan nilai bangun datar, panjangnya saya taruh 225, lalu lebarnya 15, dan tingginya 5 cm. Nah, maka selanjutnya akan menampilkan program seperti ini. Luas dari bangun-bangun tersebut adalah luas persegi adalah 625 cm kuadrat, lalu luas persegi panjang adalah 375 cm kuadrat, dan seterusnya. Mungkin ini saja video dari saya, Muhammad Rashad Realgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.